Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi S1 Sistem Informasi. Saya, Baihaqi Firdaus dengan NIM 2010512054. Saya Andika Rizky Pulbuhu dengan NIM 20105120061. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan prediktif analitik tentang apakah seorang karyawan dari sebuah perusahaan akan meninggalkan perusahaan atau tidak. Kami akan menggunakan dataset karyawan atau employee dataset yang bersumber dari Kaggle, di mana dengan dataset tersebut kami akan memprediksi apakah karyawan akan meninggalkan perusahaannya atau tidak di 2 tahun yang akan mendatang. Kita akan melakukan predictive analytics dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama-tama, kita akan mengimport libraries yang kita perlukan, yakni ada NumPy sebagai NP. Fungsi library ini ialah untuk melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, dan sebagainya. Lalu kita mengimport library Pandas sebagai PD. Dengan fungsinya ialah untuk membaca dataset. Lalu kita akan mengimport Seaborn sebagai SNS. Fungsinya ialah untuk memvisualisasikan dataset. Lalu dari Matplotlib kita akan import Pyplot sebagai PLT. Dengan fungsi library ini adalah untuk visualisasi data. Lalu dari Skyline kita akan mengimport pre-processing yang berfungsi untuk processing data. Lalu dari Skyline.processing kita akan mengimport label encoder yang berfungsi untuk mengubah data kategorikal menjadi numerikal. Lalu dari Skyline.model selection kita akan mengimport train test split yang berfungsi untuk men-split data menjadi data training dan data testing. Lalu dari Skyline.linear model kita akan mengimport logistic regression yang berfungsi untuk membuat model logistic regression. Lalu dari Skyline.naive Bayes kita akan mengimport Gaussian NB yang berfungsi untuk menggunakan metode naive Bayes. Lalu dari Skyline Ensemble kita akan mengimport Random Forest Classifier yang berfungsi untuk menggunakan metode Random Forest Classifier. Lalu dari Skyline Ensemble kita akan mengimport Gradient Boosting Classifier yang berfungsi untuk menggunakan metode Gradient Boosting Classifier. Dan dari Skyline dan Matrix kita akan mengimport Conversion Matrix dan Classification Report yang berfungsi untuk membuat Conversion Matrix dan Classification Report. Lalu tidak lupa kita mengimport warnings.vector warnings, dan product ignore yang digunakan untuk mematikan virtual warning. Langkah selanjutnya ialah kita akan mengkolik dataset yang kita gunakan ialah dataset tentang pegawai, yang mana tujuan dataset ini akan digunakan untuk memprediksi apakah seorang pegawai akan meninggalkan perusahaan dan belum list atau tidak dalam masa 2 tahun yang akan datang. Variable. Kita akan memasukkan dataset ke Google Drive dengan cara mount, yakni dengan drive.mount. Dan setelah kita memountnya, kita akan membaca dataset dengan library Pandas di link drive tersebut dengan cara df sama dengan pd.read _CSV. Lalu kita akan menampilkan 5 data teratas dengan df.head. Lalu selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi kolom, di mana di dataset pegawai ini terdapat 9 kolom, yang mana 8-nya itu adalah atribut dan satunya lagi adalah label class. Untuk kolom yang pertama ada edukasi, maksudnya adalah level pendidikan.
yang isinya ialah kategorikal, yakni ada bachelor, master, dan PhD. Yang kedua ada kolom atau atribut joining years, di tahun maksudnya ialah tahun karyawan bergabung ke perusahaan dengan tipe data numerik. Lalu yang ketiga ada city, maksudnya kota tempat kantor karyawan. Isinya kategorikal, yakni ada Bangalore, Pune, Delhi. Lalu ada atribut keempat, yakni payment tier, maksudnya tingkatan gaji. Kategori yang berisi kategorikal, yang pertama ada highest, maksudnya itu yang paling tinggi. Yang kedua ada mid level, maksudnya rata-rata sedang saja. Yang ketiga ada lowest, maksudnya rendah. Yang keempat, yang atribut kelima ada age, maksudnya umur sekarang dari karyawan, sifatnya numerik. Yang keenam ada atribut gender, maksudnya gender dari karyawan yang bersifat kategorikal, maksudnya male atau female. Yang ketujuh ada atribut effortbench, maksudnya apakah karyawan tersebut pernah keluar dari sebuah proyek lebih dari 1 bulan atau tidak atau lebih. Dan isinya ialah kategorikal, maksudnya yes dan no. Lalu yang terakhir, atribut terakhir ada experience in current domain, maksudnya apakah karyawan tersebut berpengalaman di bidangnya ia jalani, sifatnya numerical. Lalu ada output variable atau desired variable atau flash label, yakni ada leave or not, apakah karyawan tersebut akan meninggalkan perusahaannya dalam 2 tahun yang akan datang. Yang isinya adalah kategorikal, maksud yakni ada 1 dan 0. 1 itu maksudnya yes atau leave, 0 itu maksudnya tidak atau stay. Langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan data preparation, yang mana di data preparation kita akan melakukan cleansing data. Di cleansing data kita akan mengurusi missing value. Jika terdapat sebuah data dalam dataset yang mempunyai missing value, maka harus segera ditangani. Kita akan menghitung jumlah data yang kosong di data frame dengan cara df.is0 dalam kurung .sum dalam kurung. Dan bisa dilihat bahwa tidak ada data yang memiliki missing value. Lalu kita bisa mendefinisikan, mendeskripsikan, dan memvisualisasikan data frame. Untuk yang pertama kita definisikan dulu data set data frame-nya. Kita bisa menggunakan df.info dalam kurung yang digunakan untuk mencetak informasi tentang data frame. Bisa dilihat di sini terdapat 4.653 data dengan total kolom ada 9 kolom, di mana untuk kolom yang pertama yaitu education mempunyai tipe data objek. Lalu untuk kolom yang kedua joining years mempunyai tipe data integer. Lalu untuk kolom yang ketiga mempunyai tipe data objek. Ya, lalu untuk kolom keempat payment tier mempunyai tipe data integer. Lalu untuk kolom age kita mempunyai tipe data integer juga. Lalu untuk kolom gender tipe datanya ialah objek. Lalu untuk kolom effortbench itu tipe datanya adalah objek. Lalu untuk kolom yang ketujuh yakni experience and current domain mempunyai tipe data integer. Dan yang terakhir untuk kolom ke-8, untuk kolom ke-9 yakni leave or not mempunyai tipe data integer. Lalu kita bisa mendeskripsikan dataset. Kita bisa menggunakan df.describe dalam kurung. Maksud ini bisa digunakan untuk menggunakan metode mengembalikan deskripsi data dalam data frame. Bisa dilihat di sini terdapat count, maksudnya jumlahnya, lalu ada min, maksudnya rata-rata, STD maksudnya standar deviasi, min itu adalah nilai minimum, lalu 25% itu maksudnya ialah kuartil pertama, lalu 50% adalah kuartil kedua, lalu 75% adalah kuartil ketiga, dan untuk max adalah nilai maksimum yang terdapat di dalam kolom-kolom tersebut.
Di deskripsi ini yang terdapat di deskripsi ini hanyalah kolom-kolom yang memiliki tipe data numerikal. Lalu untuk selanjutnya, exploratory data analysis akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andika. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bayi Haki. Selanjutnya, kita akan melakukan exploratory data analysis. Jadi, setelah melakukan preparation data ini, langkah selanjutnya adalah melakukan EDA yang bertujuan untuk melihat pola setiap variabel atau atribut dan hubungan antara setiap data dengan output variabel atau dengan atribut kelasnya. Nah, di sini kita akan melakukan EDA pertama-tama dengan metode univariate. Jadi kita akan melihat setiap atributnya satu persatu. Nah, di sini pertama-tama kita akan melihat atribut kelasnya dulu, yaitu live or not. Di sini terlihat bahwa yang stay atau yang stay itu ada di 3000 lebih. Nah, 0 ini stay ya. Lalu yang satu itu live, yang live itu jumlahnya ada lebih dari 1500. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dari kolom education atau level pendidikan. Di sini terlihat yang mendominasi adalah pendidikan bachelor atau sarjana. Yang kedua itu ada master, level pendidikan master, dan yang terakhir itu PhD. Nah, master ini hampir 1000, tapi di bawah 1000, dan PhD ini di bawah 500. Jadi rata-rata karyawan di perusahaan ini rata-rata memiliki tingkat pendidikan seorang sarjana. Selanjutnya, kita akan melihat atribut joining year. Jadi di atribut joining year ini terlihat bahwa uh, karyawan itu banyak yang masuk pada tahun 2017 dan disusul pada tahun 2015, 2014, 2013, dan seterusnya. Lalu, selanjutnya kita akan melihat pada atribut city. Di sini dari total data keseluruhan karyawan yang berada di kota Delhi itu ada sekitar 47,88%. Lalu karyawan yang berada di Bangalore itu ada sekitar 24,87%. Dan karyawan yang ada di Pune itu ada 27,25%. Lalu selanjutnya kita akan melihat atribut di kolom kita akan melihat kolom payment tier. Nah, di sini kita akan melihat kita melihat bahwa rata-rata payment tier di perusahaan itu adalah payment tier ketiga ya. Jadi di tier ketiga itu ada 75,5%. Lalu di tier kedua itu hanya 19,73%, dan yang paling kecil itu di tier pertama yaitu 5,22%. Jadi karyawan uh, rata-rata karyawan itu digaji dengan tier 3. Selanjutnya kita melihat di kolom age atau umur. Di sini terlihat bahwa di perusahaan itu karyawannya tuh memiliki umur paling paling banyak karyawan itu sekitar umur 25 sampai 27. Di sini yang sekitar 25 ada sekitar 400 lebih, mungkin ini 26 ada sekitar 600 lebih, 25, 26, 27, 28, 29. Terlihat yang mendominasi itu antara umur 25 hingga umur 30. Lalu selanjutnya kita akan melihat di kolom gender. Jadi di keseluruhan perusahaan gender laki-lakinya itu menempati 59,70% dan perempuannya hanya 40,30%. Selanjutnya kita akan melihat di atribut Everbench. Jadi yang pernah meninggalkan proyek perusahaan lebih
atau dikeluarkan dari proyek perusahaan lebih dari sebulan itu hanya ada 10,27% dan 89,73% sisanya itu mereka tidak pernah keluar dari proyek perusahaan itu. Lalu selanjutnya kita akan melihat visualisasi dari kolom experience in current domain, akhirnya pengalamannya. Ini tahun ya, dalam bentuk tahun. Jadi di sini terlihat bahwa yang memiliki pengalaman 2 tahun di bidangnya itu yang paling banyak, ada sekitar 1.000 lebih, dan disusul oleh yang memiliki pengalaman 4 tahun, lalu selanjutnya yang memiliki pengalaman 5 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Jadi memang rata-rata perusahaan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses EDA secara bivariat. Di sini kita akan melihat hubungan antara atribut kelas dengan atribut lainnya. Nah, di sini pertama kita akan melihat antara hubungan atribut atau education dengan atribut kelasnya, yaitu live or not. Di sini terlihat yang memiliki kecenderungan untuk keluar itu ada di tingkat pendidikan master. Nah, jadi yang di tingkat pendidikan master nih memiliki kecenderungan untuk keluar dari perusahaan dalam 2 tahun. Lalu kita lanjut ke atribut selanjutnya, ada joining year. Jadi pada atribut joining year ini terlihat bahwa keseluruhan karyawan yang akan cenderung keluar dari perusahaan dalam 2 tahun itu ada pada tahun 2015 dan 2018. Nah, pada 2018 nih hampir semuanya keluar ya dari perusahaannya yang baru bergabung pada tahun 2018. Nah, atribut selanjutnya kita akan melihat antara city dengan atribut kelas, yaitu live or not. Nah, di sini terlihat bahwa di kota Pune itu cenderung lebih banyak yang keluar. Jadi, untuk atribut city, itu yang cenderung keluar adalah karyawan-karyawan dengan atribut Pune. Kita lanjut ke atribut payment tier. Nah, di sini terlihat bahwa yang memiliki kecenderungan untuk keluar itu ada pada karyawan yang payment tier-nya itu pada tier kedua. Di sini terlihat bahwa karyawan dengan payment tier 2 tuh cenderung akan keluar, lebih banyak yang keluar dari perusahaan itu dalam kurun waktu 2 tahun. Selanjutnya kita akan lihat dari atribut age. Di sini terlihat bahwa pada umur 24, 25, dan 32 itu mereka memiliki kecenderungan untuk keluar dari perusahaan dalam 2 tahun. Lalu atribut selanjutnya yaitu gender. Kita akan melihat gender dengan atribut live or not. Terlihat bahwa female yang memiliki kecenderungan keluar dalam kurun waktu 2 tahun tersebut. Lalu selanjutnya ke Everbench. Di sini pada atribut Everbench yang memiliki kecenderungan untuk keluar itu ada orang-orang dengan atribut Everbench-nya itu yes, atau yang pernah keluar dari project itu selama sebulan atau lebih. Selanjutnya untuk atribut experience in current domain itu tidak terlihat ada kecenderungan apakah akan keluar atau tidak. Lalu untuk lebih jelasnya kita akan melanjutkan dengan heat map. Jadi heat map ini kita akan melihat korelasi antara atribut satu dengan atribut lainnya. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke atribut kelasnya, yaitu live or not. Nah, di sini terlihat bahwa hubungannya rata-rata memiliki korelasi hubungan positif. Merah itu positif, dan hanya ada satu yang memiliki hubungan korelasi negatif, yaitu di experience in current domain. Nah, semua atribut ini memiliki korelasi dengan live or not, tetapi yang paling kuat itu ada di joining year, di payment tier, dan di gender, yang dimana memiliki korelasi
joining year ini memiliki korelasi 0,22 dengan live or not. Lalu payment year ini memiliki korelasi 0,27 dengan live or not. Dan gender ini memiliki korelasi 0,22 dengan live or not. Dan mereka semua korelasi positif. Selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing. Nah, di data preprocessing ini kita akan melakukan encoding data terlebih dahulu. Nah, jadi encoding data ini kita mengubah data-data yang awalnya adalah kategorikal atau bertipe data objek menjadi namanya data dengan tipe numerikal. Jadi di sini terlihat bahwa kita menggunakan for. Jadi jika kolom itu tipe datanya number atau numerical, itu dia dilewatin. Tapi jika dia bertipe data kategorikal, itu akan dilakukan label encoder atau diubah datanya dari objek menjadi integer, dari kategorikal menjadi numerical. Di sini terlihat contohnya aja gender. Di sini gender kan tadi awalnya ada male dan female. Ini berubah menjadi 1 dan 0 atau 0 dan 1. Selanjutnya, setelah sudah di encoding datanya, kita akan melakukan split data. Kita akan memisahkan antara data training dan data test, yang dimana data trainingnya kita akan menggunakan 70% dari data, dan data testingnya kita akan menggunakan 30% dari data. Nah, di sini kita akan membuat variabel x sama dengan df.live or not. Jadi di x ini menyimpan atribut-atribut kolomnya saja. Nah, kecuali yang live or not ini. Nah, live or not ini kita simpan di variabel y. Selanjutnya kita melakukan train test split. Kita menggunakan train test split tadi. Di sini x train-nya ada x test-nya, ada y train dan y test. Selanjutnya setelah kita memisahkan data, kita akan melakukan modeling. Nah, kita akan menggunakan logistic regression untuk yang pertama. Nah, kita akan menginisialisasi model dulu dengan log model sama dengan logistic regression. Nah, kita akan melakukan pembelajaran model itu kita memasukkan atau ngefit data pelatihan atau data train itu ke modelnya. Jadi kita fit X train dan Y train. Akhirnya membangun model logistic regression ini. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi dan print atau menampilkan klasifikasi report atau classification reportnya. Nah, di sini kita melakukan prediksi di mana Y-train prediksi sama dengan log model. Kita akan memprediksi data testnya dulu, data trainnya dulu. Jadi kita melakukan pengujian model dengan data train. Jadi model logistic regression ini kita akan uji dengan data train dulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan print classification reportnya. Nah, di sini terlihat bahwa model logistic regression ini memiliki akurasi 0,71 atau 71% jika diuji dengan data train atau data pelatihan. Selanjutnya kita akan melihat confusion matrix-nya. Di sini terlihat untuk confusion matrix for training model logistic regression itu memiliki true positif 1890, true negatifnya itu 416, lalu ada false positifnya itu 708, dan false negatifnya itu 243. Selanjutnya kita akan menguji model logistic regression ini dengan data testing. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita akan cuman yang pada prediction ini kita ubah menjadi data test. Sebelumnya adalah kan sebelumnya itu data train, sekarang kita akan melakukan pengujian model dengan data test. Nah, di sini classification reportnya ditampilkan. Nah, terlihat bahwa akurasinya adalah 0,72 atau 72% akurasinya. Kita lanjut ke classification matrix dari tes model logistic regression ini. Nah, ya
kita memiliki true positifnya itu 813, true negatifnya itu 189, lalu false positifnya itu 287, dan false negatifnya itu 107. Kita lanjut ke model kedua. Nah, model kedua itu kita menggunakan random forest. Nah, sama caranya seperti tadi, kita akan melakukan pelatihan data dengan ngefit modelnya itu dengan data training. Ini ya, kita ngefit modelnya dengan data train. Selanjutnya kita melakukan prediksi. Nah, sama seperti tadi, jadi kita akan melakukan pengujian model dengan data train dan data test. Nah, pertama-tama kita akan melakukan prediksi dengan data train terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa jika pengujian modelnya ini menggunakan data train, itu akurasinya ada 0,93 atau sekitar 93%. Lalu selanjutnya, kita akan melihat confusion matrix-nya. Nah, confusion matrix untuk train model random forest ini memiliki TP atau true positif sebesar 2088 dan true negatif sebesar 946 dan memiliki false positif 178 dan false negatifnya 45. Selanjutnya kita akan uji model dengan data test. Nah, pengujian model dengan data test ini mendapatkan akurasi sebesar 0,85, yang lebih kecil dari jika kita menggunakan data trainnya tadi. Selanjutnya kita akan melihat ke confusion matrix-nya. Nah, terlihat bahwa confusion matrix-nya itu memiliki true positifnya itu 853, true negatifnya itu 337, dan false positifnya itu 139, dan false negatifnya 67. Kita akan lanjut dengan model selanjutnya, yaitu gradient boost atau gradient boosting. Nah, sama seperti sebelumnya, kita melakukan pelatihan modelnya terlebih dahulu dengan melakukan fit data train. Di sini kita fit data train, X train, dan Y train. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian model yang sudah kita latih tadi dengan data train terlebih dahulu. Nah, di sini dilakukan pengujian model dan terlihat bahwa akurasinya itu ada di 0,85 atau sekitar 85%. Lalu kita lihat confusion matrix-nya dari model gradient boost ini dengan data train, sorry. Nah, di sini terlihat bahwa dia memiliki true positif atau nilai TP itu sebanyak 2044 dan memiliki nilai true negatifnya itu 716. Nah, sementara false positifnya itu 408 dan false negatifnya itu 89. Selanjutnya kita melakukan pengujian model ini dengan data test ya. Jadi gradient boostnya ini jika dilakukan pengujian dengan data test menghasilkan akurasi sebesar 0,86 atau sekitar 86%. Lalu kita lihat confusion matrix-nya, terlihat bahwa confusion matrix untuk gradient boost model testnya ini tuh ada 881 nilai true positif dan 317 nilai true negatif. Dan 159 nilai false positif dan 39 nilai false negatif. Selanjutnya kita akan menguji menguji model Gaussian naive Bayes. Nah, pertama kita sama seperti tadi kita lakukan pelatihan modelnya dulu dengan fit data train. Selanjutnya kita melakukan prediksi atau pengujian dengan menggunakan data train dulu pertama-tama. Nah, akurasinya itu hanya 68%. Dan nilai confusion matrix-nya itu TP-nya ada 1734 dan true negatifnya 492, lalu false positifnya itu dia 632 dan false negatifnya itu 399. Selanjutnya kita akan menguji model Gaussian ini dengan data test. Nah, terlihat bahwa akurasinya hanya 0,68 atau sekitar 68%.
Lalu kita lihat confusion matrixnya. Dia memiliki nilai true positifnya itu 731, lalu true negatifnya itu 218, false positifnya 258, dan false negatifnya 189. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman saya, Bayi Haki. Kepada Bayi Haki saya persilahkan. Baik, terima kasih Andika. Yakni kesimpulannya ialah pada dataset pegawai atau employee dataset dilakukan journey prediction dengan berbagai tahapan seperti collect data, eksplorasi kolom, data preparation, exploratory data analysis, data preprocessing, dan modeling data. Kami menggunakan 4 model yaitu logistic regression, random forest classifier, gradient boosting classifier, dan Gaussian naive Bayes untuk membandingkan model mana yang memiliki akurasi yang lebih tepat sehingga dapat dijadikan sebagai model untuk membuat analisis pegawai ini. Pada hasilnya dapat disimpulkan bahwa untuk model yang pertama yakni logistic regression mempunyai akurasi train sebesar 71% dan untuk data test sebesar 72%. Lalu untuk model yang kedua yakni random forest classifier mempunyai akurasi data train sebesar 93% dan data testing sebesar 85%. Lalu untuk model yang ketiga yakni gradient boosting mempunyai akurasi data train sebesar 85% dan data testing sebesar 86%. Lalu untuk model yang keempat yakni Gaussian naive Bayes mempunyai akurasi data train sebesar 68% dan data testing sebesar 68%. Dari semua model menghasilkan performa appropriate fitting, kecuali random forest classifier yang menghasilkan performa overfitting di akurasi data training sebesar 93%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat memberikan nilai akurasi dengan tepat adalah gradient boosting classifier dengan akurasi data train sebesar 85% dan data testing sebesar 86%. Demikian proses prediktif analitik yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.